Nah itu kita mau tanya nih sama Bang Arwin, retrofitting. Apa sih sebenarnya retrofitting itu? Ya, terima kasih. Juga selamat sore buat sahabat Belambangan. Retrofitting itu menambahkan elemen-elemen yang membuat rumah itu menjadi aman terhadap gempa. Nah, seringkali orang itu bilang, oh saya sudah tinggal di sini berpuluh-puluh tahun nggak pernah rubuh kok, gitu. Karena memang gempanya itu belum terjadi dengan kekuatan atau skala yang maksimal gitu ya, sehingga memang masih aman. Nah, retrofitting itu sendiri sebetulnya lebih dikenal di daerah pasca bencana. Jadi rumahnya itu tidak ambruk tapi rusak, nah itu diperkuat. Nah, sekarang ini dengan PMI dan Palang Merah Amerika dibalik konsepnya. Sebelum bencana itu terjadi, mari kita memperkuat rumah kita. Nah, caranya gimana? Yaitu dengan melakukan retrofitting, sehingga katakanlah gini, ada rumah-rumah yang kita lihat ya, memang kondisinya tidak dibangun menurut kaidah keteknikan. Tidak dibangun menurut kaidah keteknikan. Misalnya apa? Misalnya ada rumah yang tidak dipasang tiang beton atau kolom beton, sehingga dia menjadi rentan kalau ada bencana datang dengan kekuatan yang katakanlah kekuatan yang maksimal terjadi di daerah situ, dipastikan ambruk. Atau ada orang yang membuat sopi-sopi atau yang namanya ampik. Nah, ampik. Kalau katanya orang Mojopanggung sebutnya itu gunungan. Dari Bata. Nah, kemarin kami tunjukkan videonya bahwa gunungan atau ampik itu justru sangat berbahaya karena dia bebannya berat. Orang kan bilang gini, kalau ada gempa sembunyi di bawah kolong meja. Lah kalau ampiknya jatuh, pluk gitu, itu orangnya jangankan mejanya bisa kuat, mejanya gepeng, orangnya di bawah kayak gimana. Nah, ini program ini dibalik yang namanya cara berpikirnya. Pertama, dulu itu untuk setelah gempa dibangun kembali, diperkuat. Sekarang ini sebelum ada gempa diperkuat dengan konsep retrofitting. Nah, itulah yang namanya retrofitting. Oh, oke, baik ya. Jadi bukannya kayak yang kamu bilang tadi. Nggak namanya. Retrofittingnya lebih ke arah keamanan ya. Betul ya. Oke. Pak lagi. Bang Arwin. Bang Arwin, ini kan udah hampir seminggu nih di Banyuwangi. Kalau melihat dari bangunan-bangunan yang ada di Banyuwangi sendiri ini Udah standar tahun. apakah mayoritas harus dilakukan retrofitting atau gimana? Iya. Terlepas dari rumah bangunan-bangunan yang lain pun gitu. Nah, masalahnya sekarang ini ada banyak praktek-praktek yang belum dijalankan dengan benar, dan itu keprihatinan bersama ya, bahwa masyarakat itu membangun berdasarkan apa yang mereka inginkan. Misalnya gini, kalau misalnya pakai kolom beton itu kan ada ongkos besi, ongkos casting, ada ongkos semen, lebih banyak. Mendingan kita kurangin aja supaya lebih ngirit dan rumah saya bisa lebih besar. Itu konsep yang keliru. Ditambah, nah ini jadi perhatian kita. Rumahnya itu rengket, padat sekali. Sehingga kalau satu rumah ini rusak atau ambruk, itu akan menghalangi evakuasi atau rubuh ke rumah tetangganya. Jadi yang namanya retrofitting ini, yang kita bicarakan sekarang bukan untuk retrofitting satu rumah saja, tapi komunitas itu bersama-sama semua melakukan retrofitting. Itu. Jadi nggak bisa sebenarnya. Jadi kalau yang dibilang sama Bang Arwin nih, kalau misalnya mau retrofitting tuh kalau bisa jangan sendirian gitu. Ini udah bagus, udah sesuai, tapi samping-sampingnya gitu ya Bang Nur ya. Oke, baik. Nah, kalau boleh nanya nih. Tapi kenapa kalau misalnya retrofitting itu kurang banget untuk diminati? Iya. Mahal ya? Sebetulnya keluar kos lagi ya. Katanya kan belum ngelepolnya, belum ininya. Ya makanya tadi dikurangin. Hei kamu nih, rumahku jadi contoh. Iya. Ini menarik konsep ini. Kenapa retrofitting kurang diminati? Ini masalah konsep berpikir.
Kalau saya sebagai kontraktor, pemasukan saya atau profit saya lebih sedikit dibandingkan kalau saya melakukan retrofitting, ya kan? Kalau yang namanya saya sebagai kontraktor kan saya akan membangun baru yang lebih gampang. Lebih gampang. Kalau retrofitting lebih banyak kerumitannya. Tapi sebetulnya retrofitting itu adalah sekitar 30% dari kalau kita membangun rumah baru. Nah, ini yang teman-teman yang warga kadang-kadang kurang menyadari bahwa kalau kita mengetahui teknik dengan benar, retrofitting itu harganya lebih efisien dibandingkan kalau saya membangun rumah baru. Contoh. Waktu gempa di Sumatera Barat tahun 2009, itu kan ada yang namanya rumah yang mendapat penggantian untuk hancur. Ada rumah yang mendapat penggantian, bukan penggantian ya, stimulus untuk supaya bisa dilakukan perbaikan. Warga datang, wah kalau dapat saya lupa jumlahnya. Kalau dapat bantuan untuk rumah hancur, saya dapat 30 juta. Tapi kalau saya untuk rumah perbaikan mungkin sekitar 10 juta waktu itu. Mendingan saya hancurin rumah saya. Itu cara berpikir yang keliru. Makanya kita sosialisasikan, Pak, Bu, jangan dihancurkan rumahnya. Kita bisa retrofit, dananya bisa kita pikirkan bagaimana. Yang penting bisa dilakukan dengan benar dan efisien, dan itu akan menguntungkan. Gitu. Oke. Makanya nih buat sahabat muda nih ya. Iya, jangan dihancurin. Iya, kamu juga. Udah kadung. Udah kadung ya apa ini. Nah, itu juga yang mau ditanyain untuk yang melakukan retrofitting ya, yang melakukan retrofitting. Apakah masyarakat awam bisa melakukannya? Maksudnya dalam arti tukang bangunan ya. Kita kan minta tolong tukang bangunan buat bangunin kan, bukan kita sendiri yang bangun rumahnya. Nah, tapi itu bisa dilakukan dengan apakah ada tukang tersendiri? Ya, apakah harus Ya, retrofitting itu konsepnya berbeda dengan kita membangun baru. Makanya sekarang ini PMI dengan bermitra dengan Palang Merah Amerika itu sekarang melakukan pendidikan buat pelatihan buat tukang-tukang setempat. Harapannya mereka bukan saja mereka mahir melakukan retrofitting, tapi mereka justru bisa berbisnis melakukan retrofitting. Jadi yang namanya tukang-tukang lokal itu selain meningkatkan kemampuannya untuk melakukan retrofitting, mereka juga mendapat income yang lebih bagus karena persaingan di daerah tersebut itu akan dikuasai oleh masyarakat setempat. Jadi ekonominya akan berputar. Jadi selain daripada masyarakat itu bisa lebih tangguh karena disaster risk reduction-nya terjadi, pemulihan ekonomi justru lebih cepat di daerah situ. Itu yang sedang kami perjuangkan. Oke. Ya, ada pertanyaan, ada yang SMS di 081137868881 ya. Ini nggak ada namanya, cuma nomor belakangnya 696. Mau nanya, bagaimana masyarakat bisa ikut serta untuk mengakses informasi retrofitting? Apakah bisa terbuka untuk umum? Kalau misalnya mau nanya-nanya soal retrofitting ini sebenarnya mau kemana gitu loh? Maksudnya bukanya itu di mana? Intinya itu. Ya, siapa yang mau jawab? Bang Haris, ya. Seperti yang kita sampaikan tadi ya di awal bahwa kita nanti kan akan membuat model ya, model 2 model per kelurahan. Nah, nanti di situ kita juga akan membuat sebuah kayak edukasi ya. Kita buat edukasi, kita akan ada teman-teman sibat yang standby di sana yang dilatih untuk memberikan edukasi tentang retrofitting. Tentunya ini nanti menjadi binaan langsung dari PMI Kabupaten Banyuwangi. Nah, untuk komunikasi atau kontak itu bisa langsung ke PMI Kabupaten Banyuwangi. Nah, tetapi untuk proses pembelajaran itu nanti rencananya setelah model itu jadi, kita akan atur untuk menjadi sebuah tempat pembelajaran. Tentunya kita akan sepakati ya dengan pemilik rumah. Kita akan melakukan retrofitting, tapi konsekuensinya kita akan sering mengundang orang untuk belajar tentang retrofitting seperti itu. Dan teman-teman sibat juga nanti diharapkan untuk terus melakukan sosialisasi di masyarakat dan mereka menjadi kontak person ya, apa istilahnya, kontak vokal point dari retrofitting di kelurahan. Tetapi secara
ininya nanti langsung ke PMI Kabupaten Banyuwangi. Oh, ini PMI Banyuwangi. Ya. Ntar. Kenapa dia? Kok mendadak cahayanya suram, tapi aku masih bisa baca ya. Yang udah WhatsApp di 081137868881 juga. Ini ada Pak Joko. Mbak nanya dong tentang retrofitting rumah. Bagian mana yang paling urgent untuk di retrofitting? Bagian mana yang paling urgent? Bagian mana yang paling urgent? Semua. Kita semua ini sekarang siapapun di dunia ini anggarannya tuh kan berbeda-beda. Jadi kita harus mikirkan mana yang prioritas. Mana yang prioritas adalah mana yang paling bisa mencelakakan. Nah, tadi saya ceritakan dan memang ada studi di Jepang dari JICA dan beberapa juga yang paling mematikan itu kalau yang namanya ampe-ampe itu roboh. Ampe-ampe itu roboh yang itu bisa mematikan dengan cepat. Sehingga sekarang ini kita lagi berusaha bagaimana kita bisa memodifikasi ampik-ampik itu dengan 2 cara. Yang pertama, kalau memang masih mau menggunakan batu bata dan semua aksesorisnya harus diperkuat dengan tiang beton dengan perangkat-perangkatnya. Tapi itu mahal. Nah, adakah yang lebih ekonomis? Ada. Oh, ada. Mari kita ganti dengan material yang lebih ringan. Misalnya bisa menggunakan papan atau hal yang lain. Nah, banyak cara gitu ya, banyak cara. Tapi yang jelas sesuai dengan misi dari Palang Merah, kita harus sesegera mungkin bisa mengurangi risiko terhadap nyawa dan kecelakaan yang lainnya. Dan itu yang kita tawarkan. Memang nggak mudah. Saya udah misalnya gini, kita nawarkan, saya baru renovasi rumah. Terus datang orang-orang dari teman-teman yang sudah dilatih retrofitting, ini mesti diganti, dan itu struggling ya buat pemilik rumah. Apakah saya mau retrofitting gitu, jadi wah, kalau ganti duit lagi nih. Kemarin udah 3 hari ngerjain ini tukangnya. Iya, untuk sementara WhatsApp aja ya. Iya, karena kita teleponnya masih ada masalah gitu. Jadi WhatsApp aja dulu di 081137868881. Ini dari Maju Panggung. Dari Bu Emi apa Mbak Emi nih ya. Nah, ini nanya, bagaimana supaya saya bisa tahu kalau rumah saya tidak aman gempa? Soalnya kan bukan saya sendiri yang bangun, sama Bu, saya juga bukan saya yang bangun rumahnya. Tukang ini ya. Enggak, WhatsApp. Ya, silakan. Ya, jadi memang saya pikir sebagian besar kita masuk ke rumah atau beli rumah sudah ada kontraktor yang membangun. Nah, yang pelatihan kami itu kami sediakan semacam panduan supaya teman-teman yang dilatih untuk melakukan retrofitting itu tahu ada checklistnya, di mana kerentanan bangunan bisa dilihat. Itu ada checklistnya, mulai dari katakanlah kolomnya, bisa juga lihat apakah dindingnya, ya, kemudian pintunya sampai ke atapnya. Nah, itu semua ada checklistnya, sehingga nanti setelah ada checklistnya gitu, pemilik rumah kita diskusi, Pak, Bu, kerentanannya ini. Nah, kalau di retrofitting semua biayanya segini. Nah, apakah ada dananya? Wah, dana saya cuma segini. Mari kita lihat dari skala prioritasnya. Nah, itu yang tadi kita bicarakan. Oh gitu. Jadi Dari skala prioritas. kamu ngiklan. Ya, dari Mas Hadiul. Oke. Nanya sih sebenarnya bedanya retrofitting sama perbaikan rumah itu apa? Sama aja sebenarnya. Iya. Sama sebenarnya ini. Jadi retrofitting itu ada yang kita perkenalkan di Banyuwangi dan Sukabumi itu kami dengan berpartner dengan Bill Change waktu itu sepakat melihat bahwa retrofitting itu ada 3 level.
level pertama itu level yang paling canggih lah ya. Itu yang supaya yang namanya bangunan itu bisa memenuhi standar yang ditulis dari pemerintah, yaitu SNI. Nah, masalahnya nggak semua orang mampu. Harus didampingi oleh insinyur dan diawasi waktu pembangunannya oleh insinyur. Nah, ada yang namanya retrofitting level 2. Nah, dengan pelatihan ini, dengan buku panduan dan pelatihan yang kami berikan, kita yakin nanti teman-teman yang kita latih ini bisa melakukan retrofitting level 2. Jadi berbasis komunitas dan dengan pelatihan, dengan pengawasan dari kami sekarang ini. Yang ketiga, nah ini level 3 itu yang namanya cuman ya perbaikan, istilahnya kemarin dipupuri Pak ya. Sudah rumah. Ya, jadi belum menyentuh strukturnya. Misalnya ada retak. Retak itu kan sebetulnya kita mesti tinjau dulu retaknya sampai efeknya terhadap keamanan struktur seperti apa. Tapi orang biasanya langsung ya udahlah, kita nanti habis bencana gitu pokoknya kita plester, kita cat, selesai gitu. Padahal di dalamnya masih ada kerentanan terhadap strukturnya. Nah, gitu. Tiba-tiba nggak ada gempa bumi, tiba-tiba runtuh gitu. Ya itu kita temui bukan hanya di Indonesia loh. Di luar negeri tempat saya bekerja juga, misalnya di Nepal waktu itu orang juga melakukan seperti itu. Ya apa boleh buat, karena memang karena semuanya terbatas dengan dana. Betul ya, dana yang jadi ini. Nah, dengan itu ini ada pertanyaan nih, kan pasti karena dananya kan terbatas juga ya Jar ya. Apakah bisa dilakukan secara bertahap atau langsung dibangun? Ini yang punya nomor belakang 5459, gak ada namanya. Ya. Iya, tentunya seperti tadi, idealnya ya kalau kita bicara dengan pemilik rumah, saya ingin anak-anak saya aman pada saat gempa. Kami sendiri pun ingin selamat. Cuman kita dengan keterbatasan dana, kita akan melakukan secara bertahap. Jadi sangat mungkin dan kita sangat mendorong secara bertahap. Lakukan yang paling prioritas dulu. Jangan misalnya gini, kita itu udah tahu prioritasnya di Shopee ya, di Ampik. Tapi saya pengen memperbaiki pintu saya karena saya ada pintu baru gitu ya. Saya perbaiki daerah situ dulu. Jangan, kita perbaiki dulu. Nah, meskipun mungkin yang namanya retrofitting itu mengambil waktu prosesnya karena kita mesti menabung sampai 5 tahun, nggak apa-apa. Tapi setidak-tidaknya hal yang paling urgent sudah dipenuhi. Oke, baik. Iya. Ada masih banyak yang belum kebaca, tunggu dulu, sabar dulu. Makanya nggak terima telepon dulu ya, WhatsApp aja dulu ya. Apakah seluruh kontraktor atau pemborong atau tukang itu mau melakukan teknik retrofitting, sedangkan kan kita warga awam itu nggak tahu sama teknik itu? Apakah harus menghubungi PMI dulu ketika bangun rumah mungkin? Kalau iya, nah ini share kontaknya, kamu langsung baca terima kasih, ini share kontaknya dulu, jar moro-moro terima kasih. Itu tadi kan ada aplikasi itu ya? Ya, ini dari Rizky di Taman Baru. Taman Baru. Silakan. Baik, Mbak Lydia. Jadi terkait pertanyaan yang terakhir tadi, jadi begini, kami juga melibatkan dinas PUPR. Kebetulan yang ikut pelatihan TUT kemarin juga dari PUPR. Harapan kami nanti lewat PUPR itu bisa mensosialisasikan kepada kalangan rekanan, kalangan pengembang-pengembang, sehingga nanti ke depan diharapkan untuk membuat rumah tidak sekedar sekedar nyaman saja, tapi juga aman. Aman dalam artian terhadap bermacam-macam gempa, khususnya gempa bumi. Ya. Oke, baik. Itu semoga menjawab pertanyaannya. Terus ini Hadiul tadi nanya lagi. Terus kalau misalnya rumahnya di retrofitting itu bisa dijamin aman nggak? Bukan tsunami ya, ini gempa, Mas Hadiul. Dijamin aman nggak? Oh ya, sekarang gini, kalau kita melakukannya dengan tepat, dengan benar, kita kan sedang mengikuti kaidah keteknikan tadi. Sebetulnya kaidah keteknikan itu sudah diterjemahkan dalam SNI, Standar Nasional Indonesia untuk Konstruksi Bangunan. Itu bisa aman terhadap gempa. Nah, pernah saya juga dapat pertanyaan yang mirip dengan itu, aman nggak terhadap tsunami? Nah,
waktu webinar yang bulan lalu ya, itu tsunami itu nggak ada lawannya. Jadi yang namanya jembatan besar aja bisa pindah Iya. waktu lagi kita di Aceh. Tapi sekarang gini, daerah ini tidak kena tsunami misalnya atau memang kena tsunami. Rumah itu kalau tidak di retrofitting akan ambruk dan menghambat jalur evakuasi. Saya teringat waktu tahun 2010 bulan Oktober tsunami di Mentawai, itu banyak yang orang tidak selamat karena memang pertama kejadian malam dan jalur evakuasinya juga sulit. Nah, itu yang kita mesti ingat bahwa sekalipun tidak ada hubungan dengan tsunami, rumah yang rubuh dan menghambat jalur evakuasi itu bisa membanyak orang yang cedera. Ya. Oke. Ya, oke, baik. Iya. Iya, SMS. Ini yang tadi ini. Apakah retrofitting itu bisa juga yang ramah penyandang disabilitas? Hah? Retrofitting juga ada untuk ramah akan penyandang disabilitas, begitu pertanyaannya. Iya. Sebetulnya penyandang disabilitas itu harus mendapatkan tempat dari setiap pekerjaan kita. Jadi misalnya dibikin ramp untuk kursi roda, atau bagaimana orang bisa dituntun dipasang features di mana orang bisa berjalan gitu ya, dan itu penting sekali. Nah, retrofitting sebetulnya tidak berhubungan langsung dengan konsep accessibility ini, tapi lebih ke keamanan strukturnya, sehingga untuk konsep disabilitas ini accessibilitas ini itu perlu ditambahkan dalam setiap rumah atau setiap rumah yang dibangun. Saya lihat ini sangat penting. Nah, karena aksesibilitas ini juga hal penting, orang bisa menyelamatkan diri bila terjadi bencana. Ya. Oke, jadi itu bisa dikondisikan sebenarnya ya. Terus ini pertanyaan terakhir ya. Dari Bu Ijah yang ada di Kertosari, bisakah dari PMI ada sosialisasi tentang rumah tahan gempa kepada tiap-tiap daerah? Berarti bukan hanya percontohan yang Mojopanggung sama mana satunya lagi tadi, Pak Nur? Taman Baru aja. Tapi supaya masyarakat luas itu tahu lebih banyak, karena selama ini kan masyarakat masih belum banyak yang tahu ya. Taunya bangun rumah kelar cepet, udah itu aja. Nah, ya memang ini merupakan program baru. Kami pun juga terus terang baru dapat teori dari Mas Arwin ini. Memang saat ini sementara karena ini merupakan program pilot project. Ya, nanti secara bertahap kami akan upayakan ini menjadi program andalan PMI nanti ya. Oke, baik begitu. Nanti kedepannya bakal program andalan nanti. Tenang aja, kalau pilot project itu baru awalnya aja ya. Jadi nanti pasti bakal ada lagi gitu ya. Jadi ditunggu ya. Mudah-mudahan nanti dari Mas Haris itu bisa long term ya. Berpanjang bisa 5 tahun gitu lah. Ya, baik ya. Ya, aku nanti daftarin aku biar dilihat juga. Baik, memang terima kasih sudah mampir juga Bang Arwin, terima kasih Bang Haris, Horas, terima kasih sudah mampir. Luar biasa sekali ngobrol kita sore hari ini, sore yang bermanfaat tentu saja. Dan jangan lupa juga kalau misalnya mau ngecek bisa langsung ngecek tadi, download aplikasi apa tadi namanya, Jar? Atmago ya? Atmago. Nah, itu bisa di-download di Play Store ya. Nah, sekarang Lydia sama Anjar pamitan dulu. Terima kasih buat semuanya. Besok insya Allah kita ketemuan di jam yang sama. Bye-bye. 88,1